Oke, masih ada waktu 1 jam lebih. Oke, sekarang Oke, ya selamat siang semuanya, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini Pak Bobo versus Bang Suma ya, Suma yang belum bisa mengerti bahasa Indonesia dan baik ya. Oke, kita pakai data ya Suma ya, jangan bocor aja di sini ya. Oke teman-teman semua dukung, tolong di tap layar. Hari ini Pak Bob versus Zuma, habis itu CP dengan Zuma. Ya, kita antri sini ya. Oke. Silakan Suma, yang pertama tadi kan kau sudah bertanya masalah Galatia 3:13. Sekarang pertanyaan saya, Zuma, di Al-Qur'an surat ini ya. Ya, surat ini ya Suma ya. Nih, wah, kita buka ya. Nah, ini. Kita di buka ini Suma. Oke, kita buka surat Al-Jin. Kemenak surat Al-Jin 2:27. Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, sesungguhnya dia menempatkan penjaga-penjaga malaikat di depan belakangnya. Nah, di sini dikatakan bahwa nabimu dijaga oleh Allah melalui malaikat-malaikat yang menjaganya depan muka belakang. Pertanyaan saya, kenapa di dalam hadis ya, hadis Muslim ya, di sini nah ini nih. Hadis ini ya, hadis Abu Daud 3912, Nabi kena racun. Ini malaikatnya kemana? Seharusnya malaikat itu bilang tegur, Nabi, itu ada racun, lu jangan makan. Nabi makan racun. Pertanyaan saya bukan masalah Nabi, malaikat ini jaga nggak? Kayak Anda kan satpam, ya satpam Anda mungkin tidur kah atau pergi bikin kopi kah? Tapi ini kan Nabi kan dijaga oleh malaikat, ada beberapa malaikat. Itu pertanyaan gua, sesuai dengan pangkat lu ya. Lu kan satpam. Nah, gua tanya lagi. Nih Sahih Muslim 4059 ini. Nih mengatakan bahwa nabimu kena sihir. Nih loh. Nabimu kena sihir, ya. Nah, pertanyaan saya, kok Nabi bisa kena sihir? Nih. Nabimu kena sihir. Kok Nabi dijaga oleh malaikat? Nah, ini kan kau punya malaikat itu jaga kenapa? Saya tidak tanya masalah Nabi. Nabi memang manusia. Pertanyaan saya, malaikatnya kerja apa? Ya, mereka ini kerja. Itu pertanyaan saya. Malaikat ini kerja apa? Kenapa sampai lalai Nabi bisa disihir, Nabi bisa diracun? Oke? Nah, kalau kita buka Al-Qur'an, ya, surat Al-Qur'an 6944 nih, ya, kita buka ya. Al-Qur'an ya, nih. Masih ada waktu kah, bro? Surat Al-Qur'an 69 surat 69 QS 69, gue mau tahu sama lu nih sekalian ini nih. Nah, 69 nomor 44 sampai 47. Nih, gue mau tanya sama lu nih. 44 sampai 40. Sekiranya Nabi Muhammad mengadakan sebagian saja perkataan di atas ini, nih. Niscaya kami benar-benar menyiksanya dengan penuh kekuatan. Kemudian kami benar-benar memotong urat nadinya. Nah, kalau memotong urat nadinya di sini, kita lari ke Sahih Bukhari 6859. Ya, waktu masih ada ya? Oh 2 menit, oh mantap. Masih ada 2 menit Pak. Christian please bisa buka hadis kah? Bisa. Yang kuarta ya, oke. Yang kuarta 69, iya. Sahih Bukhari 6859 ya? Yang uratku terpotong itu. 6859. Iya, coba tolong buka kah Christian apa? Itu 6859 bukan Sahih Bukhari Pak. Ya di pos dulu. Salah nomor Ya, itu Pak. Yang kena itu yang kayak apa uratku teranu. Bentar ya. Sebentar saya buka dulu sebentar. Saya punya ada ya, sebentar. Gak apa-apa ya. Ntar saya gini dulu ntar ya. Sebentar teman-teman, saya kasih lihat dulu ya. Saya buka dulu saya catatan. Ya. Tak. Kuartaku. Nabi racun, ntar ya. Bentar. Ini racun, Sahih Bukhari ya 5332 ya. Bentar ya. Sahih Bukhari 5332 ya, bentar ya. Sahih Bukhari. Ini. Berapa Pak? Sahih Bukhari 5332. Nah ini. Ya udah dah. Saya udah dapat, bro. Udah dah. 5332 Sahih Bukhari. Iya. Bisa buka kan Kristen, please? Boleh. 5332 ya. Sebentar ya, aku coba on cam.
Itu bunyinya seperti itu ya Pak ya? Ya, apakah kalian bubuhi racun daging kami tersebut? Ya, beliau bertanya, penjawab demikian. Mereka menjawab, kami ingin terbebas. Yang merasa terasa itu apa ya? Itu di saya berapa ya? Bentar ya, cuma sabar ya. 4 berapa ya? 48 berapa ya? Aku juga sebentar itu. Ini sudah. Ini Kalau kita pakai dalil 5332 supaya bunyinya jangan. nggak seperti itu Pak. A5532 ini makan racun di bubuk kambing kan? Nah, kalau yang ini kena sihir, hadis Muslim. Ada di pos kah? Kena aorta itu. Iya, aorta Sebentar itu, ya. itu kemarin. Bisa bantu Bang ini bercepat Bang Elo, tahu nomornya hadisnya? Di pos dulu. Coba WK di pos dulu WK. Biar kita coba bantu nomor berapa hadisnya? Kiamat yang tahu kiamat. Bentar, ada kiamat di bawah. Sebentar aku lihat bukuku dulu ya. Iya, oke. Supaya sama tadi, supaya enak diskusinya. Ya, shalom Pak. Itu Ya, kiamat mungkin tahu, bukanya dari kah? Quran X atau tak bukakan sekarang aja nih? Biar nggak apa? Iya, supaya jangan dibilang fitnah. Atau ini kan kita pakai data. Ya, dipastikan dulu datanya. Iya, pakai data aja biar jangan ada fitnah toh. Supaya enak. Ini tinggal 4 Kita diskusi pakai data. Biar Ini, kita Pak. fair-fairan aja. Ini ya, supaya maksudnya kita diskusi enak, jangan ada fitnah. Kita dilapor-lapor toh. Ini kan datanya sahih. Ya. Silakan Nah, bernarasi. ini bisa dicek di quranx.com ya. Ini hadisnya 4428. Oh iya tuh. 4428 atau kalau dicek ini ya, volume 5 bab 59 hadis nomor 713. Nah, ini silakan Pak. Sahih berapa? 4428 ya? Oh iya, sudah ada. 4428 tapi kalau di Oke, sudah. penomoran biasa nggak ada. Ini mesti Itu di Itu udah jalan ya waktu Nah. jalan ya. Oke. Iya, Ya, itu jadi di begitu Suma ya. Sunda.com itu. Suma, pertanyaan saya, kau tolong jelaskan kerjanya malaikat itu apa? Kau kan pernah jadi satpam, mantan satpam. Nah sekarang saya tanya, namanya bodyguard, dia harus menjaga Nabi karena itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana sampai Nabi bisa kena racun? Habis, Ya. Pak Bom. Kemudian itu, oke silakan. Suma. Pertanyaannya, Nabi kenapa bisa kena racun? Kenapa Allah tidak menjaga Kena sihir. Nabi? Silakan. Kena sihir juga ya. Kena sihir. Silakan. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kena racun, Nabi kena sihir, itu mah wajar. Karena dia manusia biasa. Kalau Tuhan yang dibunuh, Jawabannya begitu. sabar dong. Adapun yang terkait dengan surah Al-Jin itu bukan masalah sihir atau apa. Ini mengenai penjagaan Allah terkait pewahyuan yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya buka kamera ya. Tolong waktu saya dihentikan. Oke, besarin saya teman-teman. Penyembah Yudas. Besarin. Berarti Anda mewajarkan sudah. Muhammad kena sihir. Udah kau gitu. diam, weh. Congorpedia diam kau. Nih. Muhammad kena sihir. Ini. Wajar. Innahum anis sam'a lam'azulun. Jadi sesungguhnya iblis itu untuk mendengarkan Al-Quran saja tidak bisa. Dia dijaga oleh Allah. Tak boleh. Oh, begitu ya. Tak ada hubungannya dengan yang tadi yang Terus, gua itu. Makanya kau kena sihir kok wajar? terus kemudian Kena sihir masuknya lewat kuping atau lewat mana cuma? Rasulullah Muhammad SAW itu kena sihir. Itu dia nabi, dia rasul, dia manusia. Yang Pertanyaannya bahaya bukan Nabi bro. Aduh tolong. sekarang begini. Malaikatnya bikin apa? Malaikat bukan menjaga dari aspek itu, bro. Ini waktu saya kan, bro. Waktu saya kan, Yalah, bro. nanti tambah. Penyembah Yudas. Ini waktu saya kan. Nanti tambah. Nah, ini yang kau harus pikirkan ini. Yohanes 19:30 nih. Maka Yesus diberi secucuk anggur. Hanya sedikit saja racun asam nih. Apa yang tertulis di sini? Jangan ketawa, ini waktu saya. Apa yang tertulis? Ya. Maka meninggallah dia. Meninggal. Tuhan meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pun mati. Dia pun mati. Tuhan mati, Mama. Kok Tuhan mau mati? Nih, baca ayatnya ya. Jadi Al-Hajj ini yang kamu bahas tadi, Rasulullah Muhammad SAW itu kemudian diutus. Nggak usah kirim koin, akhi alumni, nggak usah.
Jangan-jangan ada umat Islam yang kirim koin, jangan. Ini sebenarnya tujuan Mantap, Bom saya mantap. diajak ke sini itu karena itu dia pembeli Mantap, berasnya mantap. habis. Nah, ini ya. Rasulullah Muhammad SAW ini diutus oleh Allah. Kemudian tugasnya adalah untuk menyampaikan Al-Quran, dan iblis tidak akan pernah bisa menyentuh atau memasukkan dalil-dalil di dalam Al-Quranul Karim karena Allah menjaganya beserta dengan malaikat. Itu maksudnya. Nah, yang harus kamu perhatikan itu di dalam agamamu ini, bagaimana kemudian Tuhanmu nih. Lalu mereka meludahi muka Yesus, mukanya Yesus, Tuhannya Kristen. Lalu memukul Yesus, ada juga yang menampar Yesus. Oh mama sakitnya hatiku, Tuhanku diludahi mukanya. Kalau Nabi diracun itu biasa, Nabi Zakaria malah dibunuh. Tapi ini Tuhanmu diludahi, sakitnya tuh di sini. Lalu kemudian nih Tuhanmu yang mati terkutuk nih. Ya, saya bacakan dalilnya. Ulangan 21 nomor 22. Nih, saya bacakan ya. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Nah, ini dengarkan. Sebab seorang yang digantung oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu menjadi milik pasangan ini. Nih Tuhan yang kau sembah nih terkutuk di atas tiang salib nih. Tuh dalilnya tuh. Jadi yang kau sembah itu Yudas yang mati terkutuk di atas tiang salib. Kenapa Yudas? Karena di dalam Amsal 17 nomor 23 terkutuklah orang yang makan suap. Yang makan suap, baca Matius 26. Yudas makan suap. Berarti yang terkutuk ini siapa? Yudas. Perbaiki dudukmu, Bom. Perbaiki, atur napas, ya. Terus kemudian terang dikatakan di dalam Galatia ada tertulis. Nah, Kristus telah menebus kita dari kutuk Taurat. Sebab ada tertulis. Di mana tertulis, Bedeng? Di mana Ben tertulis? Di sini. Ulangan 21, 22, 23. Terkutuklah. Sebab ada tertulis. Terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib. Ini siapa? Yang terkutuk ini siapa? Yudas. Kenapa Yudas? Karena Yudas makan suap. Mana dalilnya? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Jedar. Comot. Oke, waktu habis. Habis ya. Oke, lanjut. Habis. Pun tadi sudah dijawab, mungkin telinganya cuma kurang mendengar ya. Jadi silakan jawab lagi. Ya, Suma. Saya tahu bahwa Anda nih memang sekolahnya sampai di situ aja, ya. Jadi Anda hari ini menunjukkan Anda punya ketidaktahuan dan Anda sekolah nggak benar. Saya curiga Anda nggak pernah sekolah. Mungkin Anda dulu tukang parkir, jadi satpam. Sekarang ini saya tanya, posisi Anda sebagai satpam. Saya tanya dalam surat Al-Jin tadi. Di situ Nabi Allah memberikan kuasa kepada malaikat, ya. Malaikat menjaga muka belakang, kiri kanan, istilahnya ya. Jaga kiri. Itu menjaga Nabi. Jadi pertanyaan saya, tadi kau belum jawab. Nabi itu dia kenapa bisa kena sihir? Namanya kalau kena sihir berarti orang punya ilmu lebih tinggi. Berarti malaikat kerjanya itu apa? Pertanyaan saya bukan Nabi. Nabi itu kan manusia biasa. Lu ya oke, saya setuju. Pertanyaan saya ini penjaga ini. Kerjanya mereka apa? Mungkin mereka tidur kah? Mungkin mereka lagi bikin kopi seperti satpam tuh, jangan malam baku gantian kan? Aha, itu ya. Jadi pertanyaan saya itu malaikatnya mungkin bukan, saya tanya Nabi memang manusia wajar ya. Pertanyaan saya ini satpam, malaikat ini mereka jaga apa? Kenapa sampai Nabi bisa kena sihir, kena apa lagi itu namanya tuh, kena
minum racun. Nah, Jadi sakit sekarang jiwa, saya Pak. Racun. Sakit Ya jiwa, itu. sakit jiwa. Nah, sakit jiwa. Penyakit Nah, ain, sekarang penyakit ain, ya. saya jawab ya. Tadi kan Galatia 3 jelas karena kita. Terus kau mengatakan, oke saya buka data. Ini. Ini sudah nubuatan. Tadi kau bilang Yesus minum racun. Aduh, sorry. Bukan Yesus minum racun ya. Tadi saya gini ya, nubuatan ini. Sebentar ya. Kita buka di Yesaya. Kau bilang Yesaya dipukul, didulahi. Ini. Jawabannya di sini. Ini nubuatan semua harus terjadi. Pertama Yesaya 52, oke? Cuma kau pasang telinga nih. Saya jawab ya Alkitab. Pertanyaan saya kau belum jawab. Nih. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi dan tampaknya bukan seperti anak manusia. Ini Tuhan Yesus sudah dinubuatkan. Dia akan disiksa sampai wajahnya tidak akan ini nih. 53 lagi nih semua. Yesaya 53. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah nih yang terkutuk siapa? Kita ini yang terkutuk, yang ditanggungnya. Cuma dan kesesaran kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Kena tulah ini kutuk. Kita kira dia seperti kau kira Yesus kena kutuk, dipukul. Nih tadi kau jawabanmu ya. Yesus dalam Matius 26. Yesus dipukul, ditindas, diludah ini, ditindas Allah nih. Kau berpikir ini nih. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, bukan dia berontak. Yesus itu kudus. Nih, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kita yang jahat semua. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpa kepadanya. Kita yang ditimpa oleh karena bulu-bulu kita menjadi sembunyi. Sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri bagi Tuhan. Pertanyaan saya cuma, yang terkutuk bukan kita ya Zuma ya. Pertanyaan saya di sini, ini kitabmu ini, gua tanya nih, siapa Zuma? Satpam ini kerjanya apa? Seperti Anda kan pernah jadi satpam. Halo, satpam Zuma, lu kerja apa? Oh, lu kerja TikTok. Kerja bermain TikTok, makanya lu jaga. Lu tempat kerja kecurian, makanya lu cari uang di TikTok supaya untuk menjaga keganti lu gitu ya. Coba gua tanya satpam itu semua kerjanya apa? Sudah habis waktunya kah? Belum kah? Masih ada? Sabar nanti sebentar, santai aja. Nah jadi gitu ya. Nah jadi semua gua tanya bukan masalah Nabi. Nabi memang manusia. Gua mau tanya, ini Allah memberikan kuasa kepada Nabi. Ini jaga oleh malaikat, kan kau tahu, jangan kau bohong cuma. Kau kan mantan satpam. Satpam itu harus menjaga tuannya. Apapun yang terjadi, tuan tidur tidak boleh terjadi. Apalagi sampai ada tuanmu mau dikasih racun, pasti kau marah. Jangan kasih racun, saya punya tuan. Jangan kau kena sihir, pasti kau sudah tanggapi. Tapi kenapa? Pertanyaan saya itu bro ya. Silakan kau jawab. Saya 1 menit Pak. Oke. Oke, 1 menit ya. Oke, aku Iya, Mat, dipercepat dulu, silakan. di pause dulu ya. Di pause dulu sebentar. Pause dulu. Ya, cuma 1 menit ya, tapi Oke, jadi begini Zuma dan umat-umat Islam yang paham akan akidah Islam. Ini sebetulnya blunder berat. Kalau Zuma mengatakan itu ya nggak apa-apa, dia kan cuma nabi. Nah, sekarang kita lihat ya, di dalam surah An-Nahl ayat 99 sampai 100. Ternyata yang kena serang setan itu adalah orang kafir. Nih lihat nih. Sesungguhnya setan itu tidak ada kuasanya atas orang-orang yang beriman. Loh, kalau nabimu kena serang setan itu makanya sampai kena santet, sampai kena ini ya, kena racun dan semuanya. Artinya nabimu itu kafir. Loh, kalau nabimu Kafir, Muhammad kafir. Jadi Itu surat berapa? Ya, itu surat berapa? Orang-orang pagan Quraisy itu mengatakan bahwa Muhammad itu nabi palsu ya. Muhammad kafir. Sabar, Quran berapa itu? 100 bro? Surah 16 ayat 99 sampai 100. Jadi nggak salah Muhammad orang-orang kafir. Quraisy mengatakan Muhammad nabi palsu. Ya sudah, waktu habis. Surah 8 Silakan Zuma, kau jawab ya. Habis ya. ayat Udah 21, lucu surah ya, 9 Bang. ayat 61 Muhammad yang tukang Iya. kuping. Begitu ya. Jadi soal Silakan. kutuk tadi sudah terjawab ya. Mungkin kalau dijelaskan nanti ditanyakan lagi untuk ketiga kali, mungkin Zuma tidak bisa memasang telinganya. Silakan. Ayo nabi kafirnya dijawab dulu. Nabi Iya, coba kafir jawab dulu Nabi kalah kafir. sama Kenapa setan. Muhammad itu kalah sama setan? Lalu Al-Quran mengatakan dia itu kafir karena hanya orang kafir lah kena setan gitu. Orang beriman tidak bisa kena. Nah, Muhammad ini tergolong kafir. Silakan jawab dulu Juma, kenapa Muhammad kafir? Jangan bilang oh itu wajar. Gila kau, biji matamu. Wajar. Nyembah batu. Ayo, nyembah batu. Ayo. Ayo. Saya masih belum Ayo, menunjukkan silakan. tadi banyak data. Jadi Muhammad ini tajali Allah. Iya, iya. Tajali Kita Allah. Enggak, gini teman-teman. Saling ya. Satu saja. Ya, Kita silakan. Zuma ditamu. Silakan coba. Saya udah jawab kau punya. Silakan kau jawab dulu saya punya itu ya.
Satpam yang penjaga bodyguard. Wow, besarin saya penyembah Ya, sabar. Yudas. Iya, Besarin, sabar. Sabar. Dia ngejawab dari Alkitab ini. Ini oke. Iya. Nih ya. Ah. Dia jawab Jadi dari Alkitab. begini. Inilah Suma ditanya dia jawab dari Jadi Alkitab. begini, saya kan udah jawab tadi. Saya udah jawab. Apa aku jawab? Bahwa Ya, apa tadi yang itu Anda pakai tuduhkan dalam Quran itu, dong. dengar. Diam dulu penyembah Yudas. Tadi Kenapa dulu panas? itu. Saya Kenapa pakai Alkitab? Gimana penyembah sih ini? Yudas. Penyembah Yudas kan tadi sudah kubilang samamu. Ini ayatnya. Bukan, pakai Al-Quran kau jawab Ayatnya dulu. dong, data Aduh. Islam Ini tenang, sudah jawab. terjawab, Itu sudah berhenti, terjawab, kita sudah terjawab. tenang Wa ma dulu. arsalna min qablika Iya. min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitan bi umniyati. Udah begitu ya, udah selesai. Apa itu artinya? Jawabanku Apa? untuk umat Islam, jawabanku untuk umat Islam, bukan untuk kalian. Apa? Terus kemudian dalam surah Al-Jin. Wah, ini bukan diskusi. Dengar. Kau diskusi sama siapa? Qul uhiya ilayya Anda annahu diskusi sama siapa? Orang Arab minal aja jinni cuma. faqalu inna sami'na qur'anan Gak jelas. ajaba. Udah nanti. Oke, jelas ya. Nah, sekarang permasalahannya ada. Apa? Diam Artinya dulu. apa? Artinya, Ini artinya. sisi saya. Ini sisi saya. Ya, artinya, silakan. Diam dulu penyembah. Kalau kau Yudas. bicara Diam. sama orang Cus, Arab cus, baru cus. silakan. Yang dimaksud di sini adalah katakanlah wahai Nabi Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan itu. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Tidak ada hubungannya dengan yang kau tuduhkan kena sihir segala macam. Tak ada. Kau pandai-pandai ya. Penjaga. Bagaimana Tuhanmu yang dikatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ayo, kenapa dia dibunuh, diludahin? Kalau begitu, Tadi kan sudah. Kau diam. Ilmumu belum ada penyembah Yudas. Dengarkan saya. Dengar. Tadi saya sudah menunjukkan data-datanya sama kalian ya. Nih lihat. Kemudian dikatakan dalam Matius 26 nih. Ini kan dalam kitabnya orang Yahudi jelas dikatakan Ulangan 27. Nih. Ulangan 27 nomor 25. Ingat tema kita terkutuk ya. Bukan masalah sihir. Iya, Paham kalian? iya, Nah, makanya iya. kurang makan babi. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah. Nih, terkutuklah. Tunjukkan dalil terkutuk dalam Al-Quran yang menuju kepada Rasulullah atau hadis yang menuju kepada Rasulullah. Tunjukkan. Ada. Hah? Nih, terkutuklah orang yang menerima suap untuk Itu apa? membunuh. Dengar, diam. Kau lagi bicara, gurumu lagi bicara, kalian diam. Guru. Terkutuk, bom. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, alias Yesus. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin, halilintar. Oke, nah kita lihat apa yang dilakukan oleh Yudas Tuhanmu. Nih, Matius 26 14, 16. Tuhanmu mengatakan, kemudian pergilah seorang dari kedua belas murid itu yang bernama Yudas. Nih, Tuhan kau nih. Apa dia bikin? Kepada imam-imam kepala dan berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan Yesus kepada kalian? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ayo. Oke. Jadi yang terkutuk tadi siapa? Kembali ke sini. Nih. Terkutuklah orang yang menerima suap. Yang mati di atas tiang salib itu terkutuk atau termulia? Hei. Yang mati di atas tiang salib itu terkutuk atau termulia? Hah? Sedangkan Yesus di dalam kitab kalian ini dikatakan nih, Yesus itu mereka ingin bunuh nih. Imam kepala kemudian. Imam kepala pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu dan kamu tidak insaf bahwa lebih baik dan bagimu jika satu orang Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita dan tempat suci kita dirampas oleh Roma. Jedar. Jadi orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama ingin membunuh Yesus karena mereka takut tempat sucinya dirampas oleh orang Roma. Nih,
Ini tulisannya Roma nih, Roma. Roma, Roma. Jadi karena mereka takut tempat suci mereka diambil oleh orang Roma, maka mereka sepakat membunuh Yesus. Yang mereka bunuh ternyata bukan Yesus tapi Yudas. Salah tangkap. Yang dibunuh adalah orang yang terkutuk. Terkutuklah engkau yang ada di atas tiang salib. Oke, yang terkutuk siapa? Siapa yang terkutuk? Yang ada di atas tiang salib. Di mana tertulis? Galatia 3 nomor 3. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang ada di atas tiang salib. Siapa itu? Nih yang tertulis ini. Yang makan suap nih, Yudas. Selamat 2000 tahun Kristen menyembah Yudas. Demikian. Oke, waktu habis. Boleh langsung saya tanggapi. Sabar, biar bom dulu. Saya jawab Alkitab dulu sebentar. Ya, Pak Bom, silakan menjawab Langsung ya. aja yang Walaupun peristiwa tadi Bentar Mas ya. cuma Itu berapa lebih menit ya? banyak 5 dalam menit ya? Alkitab ya? 5. Dibandingkan Quran. Oke. Jadi Zuma, kau nih koplak ya. Masa kau bilang Yudas yang mati ya? Makanya kau jangan suka framing. Kau baca nih ya, Matius ini ya, Matius 27 ayat 5 ya. Maka ia pun melempar uang. Ini yang melempar uang siapa? Yudas, dia menjual Yesus. Tadi kan kau bilang Yudas menjual tuh pakai uang itu kan. Nah ini kalau bacanya. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci dan pergi dari situ menggantung diri. Yudas gantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata ia tidak dibolehkan masuk uang itu ke dalam peti persembahan sebab itu uang darah ya. Ini uang darah ini hakam damal ini dalam bahasa Ibrani ini hakam damal. Nah, Mantap, Pak. sesudah berunding mereka membeli uang di tanah tersebut, tanah tukang periuk untuk dijadikan pekuburan orang asing. Ini hakam damal ini. Itulah sebabnya tanah itu sampai hari ini. Cuma kau jadi satpam tapi tidak pernah ke Israel. Kau harus ke sana supaya kita sama-sama ke hakam damal ya. Tanah berdarah. Ini yang diperkatakan. Demikianlah genaplah firman Tuhan disampaikan Yeremia. Kalau kita buka Yeremia, lari ke Yeremia 18 dan Yeremia 19 ya. Itu tanah itu sudah dibeli. Jadi kalau ada orang Kristen atau orang Yahudi, uang itu tidak boleh kembalikan ke kas ini bait Allah. Orang-orang Yahudi harus dibelikan tanah periuk. Ini sudah nubuatan. Jadi Yudas itu dia mati di bawah pohon, dia gantung diri, bukan mati di salib ya. Nah, saya sudah jawab tadi. Pertanyaan saya ya, Zuma Koplak, jangan kau bilang terkutuk. Terkutuk itu kita. Makanya tadi saya baca di sini Zuma ya. Di sini di dalam Galatia, jangan kau lari ke situ, ke Ulangan. Itu bukan Yudas ya, bukan terkutuk. Aduh, Suma ini nih. Kau parah, sudah ku jawab ya. Nih, kau baca nanti Kisah Rasul 1 ayat 18 lagi. Itu Yudas nih. Kristus telah menebus kita dari kutuk Taurat menjadi kutuk karena apa? Karena kita, bukan Yesus yang terkutuk ya. Kemudian kita baca di Kisah Rasul nih, Suma. Kau lihat ini Suma, ini Yudas ini. Kisah Rasul 1 ayat 18. Kau bilang Yudas, kau bilang Yesus. Sejak kapan? Yudas itu tidak pernah bangkit nih. Yudas ini telah membeli si bidang tanah tadi, Matius 27. Gua ada jawab, dengan upah kejahatannya lalu ia jatuh terkelungkup dan perutnya terbelah. Karena Yudas mati duluan ya. Pada waktu gempa ya, itu gempa itu Yudas ya pasti dia jatuh karena kau tahu di sana hakam damal itu tinggi ya, itu tanda-tanda berkarang. Pertanyaan saya semua kau belum jawab cuma nih. Ini nabimu dijaga oleh malaikat. Pertanyaan saya bukan nabi. Kerjanya malaikat itu apa? Dia kan satpam. Kenapa sampai nabimu bisa kena racun? Pertanyaan saya bukan nabi. Itu malaikat kerjanya apa? Dor. Gue tanya. Kembali ke Dia bikin kiamat, TK. ya. Oke. Oke, silakan kiamat. Lanjut, sudah ya. Waktu 2 menit. Aku boleh diperbuka dulu. Di pause dulu. Ya sudah. Dia belum jawab, ya saya udah jawab semua kau. Iya, tentang kutuk sudah 3 kali dijawab ya Pak. Silakan. Oke ya. Sudah selesai. Jadi begini loh Zuma, kamu tuh gak mampu untuk menjawab. Karena apa? Karena sudah tertangkap basah kalau nabimu ini tuh kafir. Nih, ya. Surah 16 ayat 99 nih. Sesungguhnya setan itu tidak ada. Bentar kawan-kawan, nanti suaraku tertimpang, nggak kedengaran yang lain. Sesungguhnya setan-setan itu tidak ada kuasanya atas orang-orang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Nih, sesungguhnya kekuasaan setan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin. Jadi umat Islam, Zuma, kamu termasuk, kamu itu penyembah setan. Boleh diperbesar dulu. Aduh. Sorry. Ya. Dan atas orang-orang yang menyekutukan dengan Allah. Nah, lagi kalau Anda tanya dari mana tertulis Muhammad terkutuk, nih saya tunjukkan ya. Jadi gini, kita pakai logika nih.
Ini surah Al-Ahzab ayat 37 dikatakan bahwa makasih Pak Jin Botol. Muhammad itu dikatakan, kamu takut kepada manusia, sedangkan Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Ini drama ketika Muhammad mengembat anak menantunya ya, si pasangannya Zaid ini. Nah, terus ternyata di sini dijelaskan ya di dalam Al-Maidah 54. Ternyata di sini dikatakan, "Hai orang-orang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum." Bentar. Kok yang ini? Al-Imran ya? Oh ya, ini. Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir ini takutnya itu kepada manusia, tapi dia tetap kafir, dia nggak takut sama Allah. Jadi logika yang sama di sini dijelaskan. Oh, Muhammad itu takutnya sama manusia. Kenapa? Karena Muhammad itu kafir. Ini datanya, bantah nih Quran-Quranmu semua tuh. Ya. Terus faktanya umat Islam ini mendewakan Muhammad. Nih lihat ya. Jadi ada ulama namanya Ibnu Arabi sama Al-Jili, dua-duanya mengatakan Muhammad ini adalah tajalli dari Allah. Tajalli Allah yang kafir, umat Islam nyembah Muhammad sampai kencingnya, darahnya, dahaknya semua. Oke, Kiamat siap. Bentar lah Kiamat, pelan-pelan nih Kiamat ya. Oke, sebelum Zuma lanjut ya, kita rekap dulu ini terakhir Zuma berarti ya. Iya. Nah, Nggak apa-apa, pelan-pelan dari Pak Supir. Pak Bobo Oh, berarti terakhir. Oh, biar saya terakhir. Belum kebagian nih Pak Supir. Belum kebagian nih Pak sama Supir. saya Jom. Sabar dulu. Sama saya, Jum. Sabar dulu yang lain ya. Pak Bom berarti sudah menganggap sudah Oh, menjawab ya pertanyaan Zuma ya. Tadi pertanyaan Sabar teman-teman, sabar ya teman-teman. Ya, saya tengahi. Sabar ya teman-teman, sabar ya. Dengarkan Sabar. Ya, Penyembah Sabar. Yudas dengan Sabar, timer belum jalan. ini waktu Sabar. Sabar Timer belum dulu, jalan, sabar. Zuma, timer. tenang dulu Zuma, Tenang sabar dulu, tenang. mau rekap Sabar. dulu Zuma. Pelan-pelan. Sabar ya, Giliran sabar kamu. ya. Nah, Pak Sabar. Bobo Teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak dulu ya. Pak Supir, Sabar. sabar. Kita bicara sebentar, Babe. Kita bicara masalah jin ya, surat Al-Jin. Oke. Puji Tuhan ini ada jin yang mendukung kita ya. Jadi jin tidak mendukung nabinya, jin mendukung kita ya, oke? Oke. Satpam jin dia Sedikit ya, tidak Pak dukung. Bobo Oke, ya, lanjut ya. sedikit. Pak Jin, makasih ya. Ya Pak Bom sedikit ya saya rekap dulu supaya ini nggak repetitif Ya, silakan. banget nih keulang-ulang mulu. Iya. Pak Bom udah menjawab ya. Berarti ya udah selesai. Sudah. jawabannya ya. nantilah itu urusan Oke, mulai dari- itu. Hei, Oke, urusan sabar mulai itu. Sekarang dulu, waktu Zuma. saya. Sabar dulu. Penyembah Yudas jangan curang, ini waktu Iya, saya. Nantilah ini itu. waktumu. Hei, Nantilah itu. tenang, Cuma tenang. Yudas. Penyembah Yudas nantilah itu. Kenapa? Nanti. Sabar, Zuma. Ini waktu Penyembah saya setan. loh. Penyembah mulai setan. Penyembah Yudas. Tetap layar, teman-teman, tetap layar. Waktu Saya saya tengahi loh. kamu ini. Nanti di internal kamu curhat-curhatan nanti. Ini Tidak giliran ada yang saya. curhat-curhatan. Saya Lah, tanya udah, kamu. timer. Pertanyaan Timer. Pak Bom sudah Timer. kamu jawab atau belum? Kamu Sudah. merasa sudah jawab atau belum? Biar kita lanjut. Gak usah kau mutanya, gak usah. Iya. Loh, Ini waktu Pertanyaan saya. Pak Bom Waktu saya, kerjanya jangan panas. malaikat apa gitu Jangan loh. panas, jangan Begini panas. semua. Emang nggak Oke, bisa- saya lanjut nggak ya bisa teman-teman. Nah, ini dia. sekarang kita Pertanyaan lihat Pak Bom ini Ya, kerja udah. malaikatnya Matius apa gitu. 27 nomor 5. Sabar dulu Suma, sudah 3 kali saya bertanya kok nggak jawab Tadi Suma. pertanyaan itu Kerjanya satpam itu apa? Malaikat Saya mau kerjanya malaikat rekap apa? dulu ini. Ya, silakan. Ya, silakan. Biar Suma juga ini ngerti dan tahu diskusi itu seperti apa ya Suma. Tadi Pak Bom sudah mengaku dia sudah menjawab, berarti tidak ada jawaban tambahan. Suma, masih ada jawaban tambahan tidak? Pertanyaannya Pak Bom. Biar kita pindah topik lain. Iya, jelasin ini Ya, giliranmu kelar. terakhir. Ini gimana? Biar nggak repetitif kita putar-putar mulu di situ. Bagi-bagi dong giginya, bagi-bagi giginya. Jadi pertanyaan Pak Bom tadi tentang malaikat itu belum terjawab. Nggak, biarin dia merasa sudah menjawab atau belum, itu aja. Kalau memang belum ya kita sudah tahu jawabannya seperti itu gitu kan. Ya, silakan. Cuma Itu aja simple kok. Biar yang di bawah yang Waktu nilai. saya udah diam kalian, diam. Ini waktu gurumu Dia nih. nggak bicara menjawab sekarang. berarti Oke? ya teman-teman ya. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam Matius 27 ya, nomor 27, nomor 5 nih.
Nah nih, jangan sakit hati dong, jangan sakit hati dong. Tuhanmu dibunuh sama security, kau sakit hati. Nih, Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Kisah Para Rasul 1 nomor 18 mencatat bahwa Yudas tewas karena jatuh. Oke, karena jatuh karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Nah, titik, ini ada tanda titik. Tuh, ada tanda titik. Apa yang diterangkan kemudian kitabmu? Mati dengan menggantung diri pada masa itu hanya dilakukan dengan jarak disalibkan, jedar, atau disulihkan, jedar. Si mau datang besok. Ini Alkitab Sabda yang menerangkan itu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di dalam kitabmu memang kontradiksi. Ini kau lihat kontradiksinya. Kisah Para Rasul 1 nomor 18-19 nih. Yudas ini telah membeli sebuah tanah, telah membeli dengan upah. Lalu ayat selanjutnya apa yang dikatakan? Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. Dia kemudian membeli tanah, dia membeli tanah, sebidang tanah, lalu menggantung diri. Tapi kalau di dalam kitab Matius kebalik. Nih, apa yang terjadi? Ia pun melemparkan perak uang itu, dia melemparkan uang perak itu ke bait suci, lalu pergi di situ dan menggantungkan diri. Imam-imam kepala mengambil uang itu dan berkata kemudian, tidak boleh kamu ambil. Mereka berunding, imam-imam beli tanah. Hayo. Kalau di dalam Kisah Para Rasul yang membeli tanah Yudas, kalau di Matius yang beli tanah adalah imam-imam. Ini kitab apa ini? Kitab Salome. Kitab Salome. Yang satu mengatakan Yudas bunuh diri, imam-imam beli tanah. Yang satu mengatakan Yudas beli tanah lalu bunuh diri. Kitab Salome. Makanya kawan, nih dalilnya nih, Amsal 17 nomor 23 nih. Dengarkan. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Itulah halilintar. Lalu dikatakan lagi Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Tuh. Baca. Jadi yang kamu bunuh itu Yudas, yang kau sembah itu Yudas nih. Amsal 11:8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik penerima suap menggantikannya. Jedar. Kau paham sampai di situ? Jadi selama ini 2000 tahun kalian itu menyembah Yudas. Kita ulangi ya, kita ulang. Di dalam kitab kalian diterangkan dengan sangat jelas bahwasanya ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Ayo, di mana tertulis? Nih. Terkutuklah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap tadi, Bom-bom? Hei, Lidara. Hei, kalian semua, Congorpedia. Siapa tadi yang menerima suap? Octavianus. Siapa yang menerima suap tadi? Siapa? Yudas atau Yesus? Yudas atau Yesus ini? Nih. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan Yesus kepadamu? Mereka membayar Yudas sebesar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus. Siapa yang menerima suap, Bom-bom? Siapa yang menerima suap, Bom-bom? Yudas. Apa hukumannya? Pemakan suap terkutuk. Siapa yang terkutuk di atas tiang salib? Yudas. Siapa yang kesembah selama ini? Orang yang terkutuk di atas tiang salib. Belum paham juga? Mana dalilnya Nabi Muhammad SAW terkutuk? Mana? Kamu kemana-mana, kesana kemari. Kamu tantang saya bahas tentang terkutuk. Nih Tuhanmu ini, nih Yudas makan uang suap. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib tuh. Terkutuklah orang yang makan suap. Mana dalilnya Nabi Muhammad terkutuk? Mana? Kemana-mana kalian pergi. Sadarilah itu. Kalian itu penyembah orang terkutuk. Sadar. Istighfar. Istighfar pula. Ya udahlah, sadarilah kalian. Kalian itu menyembah Yudas selama 2000 tahun diajarin
dari Roma. Agama Oke, kalian waktu itu dari habis. Roma. Agama kalian dari Roma. Roma yang mengajarkan kalian menyembah Yudas. Oke. Saya dong. Sabar, sabar, Saya sabar. dong. Aku ada Sabar, lagu sabar, baru. sabar. Pak, aku Sabar, lagu terakhir, baru. terakhir. Oh ya. Sabar, terakhir ya. Saya boleh saya. Oke, timer jangan sebentar, Mbak. Terakhir. Pak Bom dulu. Zuma. Saya Tanya dong. belum dijawab tuh. Ya, udah. Oke. Zuma, saya kasih koyat Al-Quran lagi satu ya. Kubal bali kau. Habis ini saya lagi kan? Sabar. Habis ini saya Kopi lagi, lo. kan? Kan kamu yang pertama Sabar. tadi. Kan kamu yang pertama. Iya. Habis Oke, ini oke, kau, oke. habis ini kau. Ya. Oke, sip. Sabar. Berarti saya yang penutup. Dari tadi kau belum Oke. jawab ya Berarti saya tentang penutup. kerjanya malaikat itu apa. Nah, kubar kau. Ini satu teman-teman lihat. Saya kasih di ayat pamungkas terakhir. Nih. Surat ini. Surat Al-Hijr ayat 42. Sesungguhnya kamu iblis. Nah ini nih iblis. Iblis tidak berkuasa atas hamba-hambaku. Berarti tidak berkuasa atas Nabi Muhammad. Kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang sesat. Kalau nabimu kena santet, kena sihir, berarti orang orang sesat. Nah, Allah menyuruh malaikat menjaga nabimu. Saya pertanyaan saya, kenapa dari tadi kau tidak jawab-jawab? Kerjanya malaikat itu apa? Nih, karena malaikat tahu yang dijaga nggak perlu dijaga karena dia penyembah iblis. Makanya dia kena santet nih. Yaitu orang-orang sesat. Kalau orang sesat tetap kena santet. Kau belum jawab dari tadi. Sorry ya Suma ya. Kau belum jawab. Sekarang tadi saya sudah jawab dari Alkitab. Sudah jelas ya. Ya. Kau bilang ini Yudas. Ini jelas tadi kan sudah jelaskan dari Matius. Sudah nggak usah jawab lah. Saya tanya kau. Sudah percuma saya menjelaskan kau Alkitab. Tadi kau bilang Yudas. Kau cocomologi ya. Kau cocomologi. Kau ambil di Amsal 17 ayat 23. Apalagi tadi Amsal 21 ayat 18. Kau ngambil seenak-enaknya ayat Alkitab kitab Salomo. Kau tinggal pakai kau punya otak. Ulangan 21 ayat 22. Sekarang Al-Quran kau tidak pernah jawab. Dari tadi kau tunjukkan Alkitab. Al-Quran kau tidak pernah tunjukkan. Kenapa? Kau malu? Oke, Kau tidak bisa jawab, kau malu? Kiamat. Ya, silakan kiamat. Silakan kiamat. Sudah selesai ya? Oke. Lanjut. Saya sama dong. kiamat. Enggak kebagian nih. Nanti sebentar. Tar aja baik kita be. Habis ini Babe. Boleh diperbesar. Ya. Ya, jadi gini ya, yang tadi yang Zuma itu apa ya, logikanya hancur. Jadi di sini kan jelas Yudas itu yang menggantung diri di dalam Matius 27 ayat 1 sampai 10. Yang curam di atas lembah Hinom, tetapi tali yang digantungnya akhirnya putus dan Yudas pun jatuh ke bawah seperti yang digambarkan oleh Lukas. Nah, jadi terus pertanyaannya, apakah tanah darah yang dibeli oleh Yudas itu dinamakan demikian karena para imam-imam membelinya dengan uang darah. Nah ini baru kemudian ya, ini kamu ini memang gak nyambung ya. Zuma ini memang mau membodoh-bodohi umat Islam, sedangkan di sini bukan kemudian dijelaskan seperti yang tadi dibacakan oleh Zuma di dalam Matius 27 ayatnya yang kelima ini ya. Coba nih. Jadi di sini kan dijelaskan gini, Matius mengatakan bahwa Yudas menggantungkan diri, Kisah Rasul 1 ayat 18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali, nah ini di sini ada kalimat barangkali. Yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Loh, kok tiba-tiba keluar? Sebentar ya. Ini mana ini? Nah ini ya. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Jadi Yesus itu disalibkan. Nah, sedangkan Yudas di sini dijelaskan oleh Lukas bahwa dia ini matinya menggantung nih di sebuah tonggak. Jadi Anda ini harus bisa membedakan mana yang mati itu kemudian digantung yang artinya disalibkan, mana yang dia matinya itu gantung diri. Menggantung diri itu beda. Yesus bukan kemudian menyalibkan dirinya sendiri atau menggantungkan dirinya sendiri. Ini kan otak Anda yang bermasalah. Kok jadi Anda itu kemudian Anda cocok-cocok logikan, sedangkan di sini jelas beda. Anak kecil aja bisa memahami ini. Kenapa otak Anda mesti menclek kayak Muhammad menclek? Ya. Anda Yang tadi Pak, yang tadi Muhammad Anda tadi, ya minta silakan. berikan saya dalil bahwasanya Muhammad itu terkutuk. Bukankah saya sudah memberikan tetapi Anda nggak bisa bantah? Di sini dikatakan
Dikatakan ini, akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Ini surah Al-Imran ayat 151. Pakai logikanya Zuma, pakai ya. Orang-orang kafir itu menutup diri kepada Allah. Ketika dikatakan di ayat ini mereka itu takut, mereka bukan takutnya sama Allah, tapi takutnya sama manusia. Nah ini nabimu, surah Al-Ahzab ayat 37 dikatakan oleh Allah, kamu takut kepada manusia sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Jadi di sini jelas nabimu terkutuk. Karena nabimu takutnya sama manusia bukan sama Allah. Surah 66 ayat 1 lagi. Muhammad menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Di mana nabimu taat. Ya. Terus di sini saya tunjukkan lagi surah 80. Nih kamu itu menyembah setan Zuma. Nih lihat ya. Abasa ayat 3. Allah itu mengatakan ketika ada orang buta yang datang kepada Muhammad, dan di sini Muhammad ini nggak bisa melakukan mukjizat apa-apa, masam berpaling. Akhirnya Allah mengatakan ini, tahukah kamu barangkali dia ingin membersihkan diri dari dosa. Ini loh. Oke. Allah mengatakan barangkali ini Allah atau Allah Muhammad nih. Oke. Silakan Oke, saya kasih. Ya. Oke. Sebentar ya, Suma ya. Kamu nggak mampu Oke, jawab. Suma sabar ya. Sederhana, Sabar kamu pikir Suma. terus. Nggak nyambung kamu ini. Sabar ya. Oke, sebelum teman-teman sebentar ya teman-teman ya, terima kasih banyak lagi sebentar. Suma terima kasih banyak ya. Ini penutupannya, penutup ya. Sabar Suma, saya bicara dulu ya. Suma sabar dulu ya. Oke. Ya, jadi Suma ini kau tolong sebentar dulu. Nanti kau tolong jawab pertanyaan saya tadi ya. Kau dari tadi tidak jawab. Saya bukan tanya tentang Nabi. Saya tadi kasih tunjuk surat Al-Jin, kemudian dalam surat Al-Hijr 42. Di sini sudah sangat jelas Allah mengatakan bahwa hamba-hambaku tidak akan pernah diganggu oleh iblis. Sekarang kena sihir, mati diracun. Kalau tidak kena sihir, berarti orang kafir, berarti terkutuk. Kalian kan kutuk-kutuk kita orang kafir. Nah sekarang hamba yang sesat, kau jelaskan tugasnya malaikat itu apa? Kenapa tidak sampai jaga nabimu? Kalau tidak jaga berarti mereka tidak jaga, berarti nabimu terkutuk begitu. Ini kan masalah terkutuk karena mati diracun. Karena firman Allah katakan di dalam surat 69 ayat 44 sampai 47, di situ dikatakan siapa yang melawan firman Allah akan mati kena racun, urat nadiku. Itu sudah jelas toh. Nah, sekarang kau jawab, oke? Kalau kau tidak jawab berarti selesai. Kau dengan saya selesai, kau lanjut dan teman-teman silakan. Itu aja. Saya sudah selesai jawab, kau punya kitab. Silakan. Bentar ya, saya kasih besar kau. Bentar Subah, saya kasih besar. Kau tidak jawab dari tadi. Tugasnya satpam ya. Kau jawab ya, tugasnya satpam itu apa? Tugasnya malaikat, silakan. Jadi gini Bom. Kitab Ayat lagi. yang kamu bawa itu Bom, tidak ada hubungannya dengan sihir atau apapun. Surah Al-Jin itu penjagaan Rasulullah tidak dari mengerti wahyuan dari Al-Quranul Karim. Tidak ada hubungannya dengan sihir, tak ada hubungannya dengan itu semua. Lah kok nggak ada hubungannya? Kan Nggak ada Muhammad hubungannya. kena sihir. Dijaga. Tidak Kan Muhammad ada kena kemudian sihir. hubungannya dengan Al-Quran surah Aduh, Al-Jin yang parah. kamu bawa Nggak itu. bisa jawab dia ya. Parah Ini ini. waktu saya. Diskusi Ini waktu parah saya. lu. Ini buktinya Al-Quran. Muhammad Aduh. kena sihir. Illa Kau tansuruhu bilang faqad itu wajar. nasarullah. Gimana sih? Iz ahzara. Gimana? Tadi Anda mewajarkan Muhammad kena sihir, sekarang Anda mengatakan tidak ada kena sihir. Itu kena mute Anda itu. Jawablah. Ya, jangan usah lompat-lompat kemana-mana. Itu kena mute Anda. Congorpedia diam dulu. Ini waktu saya. Congorpedia. Jawab Ini dulu, Congorpedia. Nggak ada hubungannya dengan data yang kalian bawa. Oke? Fokus. Yang Biar ini harus semua kamu terjawab. perhatikan itu Tuhanmu. Tadi Kenapa kutuk dia sudah- bisa dibunuh, sudah dijawab diludahi, 4 kali. ditampar? Nah, sekarang Itu. kau jawab, gitu. Udah diam kau. Ya, jawab aja. Fokus. Dari tadi kau nggak jawab Suma, putar-putar Nggak bisa. Malu aku diskusi sama kamu. Waduh ini kasihan umat Islam. Malu punya Suma nih. Nggak ngerti tugasnya satpam. Batasan dia jadi satpam, dia tidak mau jadi satpam ya. Ini gimana? Nggak ngerti dia. Dia satpamnya di jamban di empang. Kasihan ini pengikut ajaran penjajah. Bukan, kau nggak ngerti yang kita tanya. Gimana sih? Kasihan. Tak ada hubungannya aku bilang. Kok nggak ada hubungan? Bertugasnya memang satpam nggak itu ada apa? hubungannya. Gimana sih? Gak ada hubungannya Di situ Al-Quran menjaga surah kok Al-Jin nggak ada dengan itu. Loh.
Nah, ini giliran saya sekarang. Oke. Kalau orang tidak bisa terkutuk, Udah, tidak bisa diam. mati diracun. Diam. Kamu Gimana tahu sih? nggak Diam, bapaknya Pak diam. Bom? Tahu nggak Diam. bapaknya Pak Bom? Diam. Jangan Anda tadi nggak Diam. Ini mendengarkan giliran dengan saya. baik. Oke. Kamu tahu nggak Terkait dengan bapaknya itu, Pak Bom? Comorpedia, ini waktu saya. Coba kamu tahu nggak Lapin bapaknya Nusantara. Pak Bom? Bro, sebentar yang lain diam, yang lain tenang, Eh. yang lain tenang, yang lain tenang. Pengikut Yang lain agama tenang. penjajah, Tenang diam. dulu, tenang dulu. Loh. Kau diam, setan, berisik kau. Pengikut agama penjajah, Ditanya dari diam. Tadi, kenapa Sabar. nabimu kena mati diracun? Pengikut Dari agama tadi kau penjajah, muter diam. kitab, botol. Jangan Botol, tabir kau dengar penjajah ke bawah baik-baik. sini ya. Santai. Ketika Nabi Jangan- mati diracun itu dikatakan dalam Tabiat. surah ya QS 15 Diskusi ya. Ini waktu saya. hanya hamba iblis, dengar baik-baik, hanya Ini hamba waktu iblis. saya. Wah. Itu iblis yang berkuasa pada hambanya. Gua tanya. Kutanya. Ketika nabimu, dengar baik-baik, ketika saya, nabimu kena racun, ketika nabimu kena Nih, racun, ini- jawabanmu apa dari tadi? Ini waktu malaikat saya- tuh ngapain? Zuma, fokus. Malaikat tuh ngapain? Ini penyikus. Itu yang ditanya malaikat ngapain? Satpam, Jawab. malaikat itu ngapain? Lu jawab itu ya. Malaikatnya lagi ngembat anak kecil umur 6 Kenapa tahun. kalian panas? Kalian panas Jawab. kenapa? Apa tugasnya Bukan. malaikat itu? Panas, Tuhannya mati. Teman-teman diam ya. Semua. Gua tanya tugas malaikat, kan kau pernah jadi satpam. Tugas satpam itu menjaga. Tugasnya. Iya, tugasnya Ada hubungan- malaikat itu apa, bro? Tak Cuma ada nih nggak hubungannya ngerti itu, pertanyaan ya. Bom. Tak ada hubungannya. Pertanyaan Kok nggak ada sama juga. hubungan? Yesus itu Apa Tuhan yang nggak ada dibunuh hubungan? kenapa? Yang ditanya Coba, justru itu coba. apanya yang nggak ada hubungan Eh, sih? Hah? Lu ngerti nggak Hubungannya sih ayat tanya yang apa dari kamu tadi? bahas itu. Ini saya sedang mau membahas kenapa waktu saya diganggu. Kenapa? Bukan, kau membahas, kau jawab pertanyaanku dari Lah, saya tadi. sudah jawab dari tadi. Apa yang kau jawab? Tugasnya malaikat apa? Coba. Harus sesuai. Kenapa kau pasang Bukan, tugasnya malaikat itu apa sih? Biar Kenapa? Pak, bentar, Pak Bom. Kenapa? Biar saya yang ngurus. Malaikat ngapain? Kenapa Nabi lu nggak dijaga? Hah? Ini dalilnya nih. Penjagaan Allah. nih. Coba sekali. Malaikat tuh ngapain? Kenapa Nabi lu nggak dijaga? Ini nih dalilnya nih. Saya mau nunjukkan, tapi kau nggak kasih saya kesempatan. kita lihat ya. Oke, kita lihat, jawabannya oke. ya. Ya. Nah gitu dong. dengarkan Silakan ya. timer. Silakan timer. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarullah. Nasarahullahu iz rajahul ladina kafaru. Thaniya isnaini iz huma fil ghar. Langsung aja artinya. Is yang kulu. Orang lagi baca kitab suci. Emang kupikir ini surat dari Romawi? Nah, pasti ini kan Emang waktu semua orang di saya. sini bisa ngartiin. Lah kamu suruh aku tunjuk Makanya, jawab. kau artikan saja. Kamu suruh aku jawab kan? Ini Iya. Al-Quran Itu bro. bukan kitab suci, kitab sampah. Ini Ribet. Mulutnya artikan saja sedikit langsung. palsu ini. Ini bukan di Arab. Lah. Kau sakit jiwa. Mungkin mana? Ini guliran saya sakit hatimu. Kamu kayak setan tidak bisa mendengarkan. Izhuma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan. Innallaha ma'ana. Tap layar teman-teman, tap layar. Anzalallahu sakinatahu alaihi wa tidak jawab, Malah nyanyi. Apa aja? Oh ya udah, oke lah. Enggak, kalau Gimana sih orang ini? Langsung artinya. Kau pakai juga teknikmu menjawab. Langsung Kau baca artinya bahasa fokus. Yunanimu itu. biarin aja loh. Kenapa sih? Orang Islam juga sih? malu lihat semua baca. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi al ulya. Biarin aja. Wallahu Ini debat atau lomba ngaji ya? Debat atau lomba ngaji nih? Ya. Dengarkan dong, guru mau menjawab. Dan jika kamu tidak kemudian mengatakan, sesungguhnya Allah telah menolong ketika orang-orang kafir mengusirnya, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu ia berkata kepada sahabat, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Nabi Muhammad dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehnya. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah maha perkasa, maha bijaksana. Ini Allah menjaga Rasulullah
ketika dikatakan terkait dengan malaikat, serangan-serangan dari orang kafir, bukan dari Lalu sihir. kenapa kena sihir? Bukan dari sihir, tuyul. Itu beda. Paham? Paham? Kerjanya satpam apa? Hei, satpam kerja apa? Yang ditanya apa, yang dijawab apa? Sabar. Ayat 28 itu tak ada hubungannya. Ayo, dengan jin sihir. botol mana? Tolong jin botol. Aduh. Tak ada hubungannya itu. Yang ditanya Nah, apa, sekarang kamu yang jawab. Kau permasalahannya bisa adalah jawab atau tidak, Zuma? saya kan sudah jawab samamu. Tak ada hubungannya tuh. Ditanya apa, astaga? Aduh. Yang ditanya apa, dia jawab apa? Ini sakit jiwa mulai. Sodok Allah. Dengar. Botol Saya sudah jawab ya. lu. Nah, akibat dari hitungannya menyembah adalah ketika Nabi ini kena waktu racun, saya, malaikat kenapa? itu kan disuruh jaga. Ini waktu Ngapain saya. jawabannya mana dari tadi, botol? Ini waktu saya. Biarkan saja Suma. Ini Biarkan waktu Suma saya. saja, biarkan sudah Begitu teman-teman. dong. Biarkan dah. Ya, lanjut Suma, lanjut. Waktu saya habis berjalan. Iya, sudah lagi Sampai nemu 2 tadi. menit. Tadi lagi nemu. Dilewati nih ya. Sehingga Yesus mengatakan, waspadalah kepada pengajaran nabi-nabi palsu. Buah-buah dari nabi palsu itu adalah memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Parah. Yesus, dan Parah, ya, bermujizat pakai parah. nama Yesus. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus dan seterusnya, itu adalah penyembah-penyembah manusia terkutuk. Paham? Akibat menyembah Anda manusia tidak terkutuk, menjawab Muhammad kena sihir gitu, akibat daripada tuyul. manusia terkutuk ini, sehingga lahirlah kalian penyembah manusia terkutuk yang diusir oleh Yesus. Enyahlah daripadaku, Aduh. kalian semua pembuat kejahatan. Jedar. Habis. Yang terkutuk tuh kena sihir dan kena racun. Kau jawab. Malaikat tidak jawab berarti betul terkutuk. Terima kasih penyembah Sebentar. Diam dulu. Bro. Penyembah. Cuma. Yang lain diam dulu sebentar ya. Itu diam. Jangan pergi Aling. Kapan nih? Kalau Kapan nih gue ngomong nih?